Halo semuanya, saya Titi Sulandari dari kelas 12 MIPA 1 nomor presensi 33. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia yaitu berceramah dengan judul Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam para penonton. Salam sejahtera bagi kita semua. Para penonton yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, kesehatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita boleh berkumpul di forum ini guna membahas Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya perlu kita ketahui apa sih bahaya sampah plastik bagi lautan? Nah, bahaya sampah plastik bagi lautan yaitu pencemaran plastik di laut akan mengakibatkan munculnya proses fragmentasi menjadi mikroplastik. Seperti kasus penemuan sampah plastik dalam perut ikan paus yang mati di perairan Wakatobi pada tahun 2018 menjadi masalah serius bahaya pencemaran sampah plastik di Indonesia. Apa sebabnya ikan-ikan memakan sampah plastik? Nah, penyebab dari ikan-ikan memakan sampah plastik adalah yang pertama, dia tidak bisa membedakan plastik yang mana dan plankton yang mana. Jadi sebab itulah ikan-ikan memakan sampah plastik di lautan. Karena plastik yang sudah lama mengendap atau mengapung di lautan, mereka akan berubah menjadi mikro, sehingga sulit untuk dibedakan oleh ikan-ikan tersebut. Untuk ikan-ikan yang baru awal-awal memakan sampah plastik, mereka tidak akan terlihat dampaknya. Kemudian untuk ikan-ikan yang terus-menerus memakan sampah plastik, mereka akan terlihat dampak-dampaknya yang buruk, bahkan ada juga yang sampai mati. Tidak hanya ikan saja yang mengalami dampak-dampak buruk dari sampah plastik, akan tetapi terumbu karang juga dapat mengalami dampak buruk dari sampah plastik tersebut. Seperti yang kita ketahui, terumbu karang berguna sebagai untuk berlindung dan berkembang biak sebagian besar spesies di lautan. Tidak hanya itu, terumbu karang juga dapat mengurangi polusi lautan. Tidak hanya sampah plastik saja yang dapat membunuh terumbu karang, akan tetapi banyak juga penyakit-penyakit yang lain yang dapat membunuh terumbu karang. Salah satunya adalah pemutihan, kemudian yang paling sering muncul adalah sabuk hitam dan sabuk putih. Kemudian, apakah terumbu karang bisa hidup berdampingan dengan sampah plastik? Tentunya tidak ya. Para hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tetapi kini kondisi lautan di Indonesia sangat buruk karena terdapat banyak sampah plastik yang mengapung atau mengendap di lautan Indonesia. Contohnya seperti yang terjadi di Pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sampah plastik yang telah mengapung di Donggala atau Pantai Tanjung Karang kini telah mengurangi keindahan Pantai Tanjung Karang tersebut, yang dulunya merupakan pantai yang sangat indah, namun sekarang pantainya menjadi kotor. Perairan dangkal daerah Kepulauan Seribu telah dijajah oleh sampah plastik. Meskipun banyak daerah yang mungkin masih terlihat indah, akan tetapi ada juga yang terlihat sangat kotor. Bahkan sampah plastik dapat mengendap di lautan sedalam 10 meter.
Untuk setiap tahunnya, sampah plastik dapat mengalir sampai ke Pulau Bali atau Pantai Kute, Bali. Bahkan ada juga yang mengalir sampai ke Taman Nasional Komodo. Mereka plastik-plastiknya mengalir di sana, yang dulunya pantainya digunakan untuk berjemur komodo-komodo, tapi sekarang komodo enggan untuk berjemur di pantai karena pantainya sangat kotor. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui dari mana asal-asal sampah plastik tersebut. Sampah plastik itu bisa kemungkinan berasal dari orang-orang yang berkunjung ke laut kemudian membuang sampah sembarangan sehingga pada saat air laut naik, sampah-sampah tersebut terbawa ke laut. Kemudian ada juga yang berasal dari kapal pariwisata atau kapal wisata yang orang-orangnya tidak bertanggung jawab terhadap sampahnya, kemudian membuang sampah tersebut ke lautan sehingga lautan tersebut akan menjadi kotor. Lalu dapat juga terjadi dari sungai atau orang yang membuat sampah ke sungai sehingga air sungai mengalir ke lautan. Lalu air lautan menjadi ikut kotor. Oleh karena itu, perlu kesadaran bagi kita semua untuk menjaga keindahan dan kebersihan alam sekitar, agar lautan terlihat lebih bersih dan indah, dan juga kita perlu menjaga ekosistem lautan seperti ikan, terumbu karang, dan lain-lain. Cara menjaga keindahan lautan atau alam sekitar adalah tidak membuang sampah sembarangan, seperti di laut maupun di sungai, karena yang sampah dari sungai dapat mengalir ke laut sehingga laut ikut menjadi kotor. Kemudian tidak membuang limbah pabrik ke lautan, tidak menggunakan bom saat menjaring ikan, kemudian tidak menyentuh terumbu karang pada saat menyelam di laut, dan masih banyak cara-cara lainnya untuk menjaga keindahan laut. Jika lautan bersih dan ekosistem terjaga, maka kita dapat menikmati keindahan lautan dan alam sekitar yang telah Tuhan berikan kepada dunia ini. Melestarikan alam laut seperti telah melestarikan setengah ekosistem di bumi, karena laut mewakili separuh dari bagian dari bumi dan separuhnya lagi merupakan daratan, di mana daratan merupakan tempat tinggal manusia pada saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.